Ke informasi selanjutnya, pemirsa, 4 perusahaan milik Don Rito diduga menjadi tempat pencucian uang digeledah penyidik Kejaksaan Agung. Rangkaian penggeledahan untuk melacak aset dan aliran dana yang berkaitan dengan para tersangka. Setelah pekan lalu penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah pribadi ex-Jampitsus tersangka dugaan pencucian uang Febri Adriansyah, Senin 3 Agustus, tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah titik di Jakarta Selatan dan Depok. Tim 9 menggeledah 4 perusahaan milik tersangka Don Rito yang diduga menjadi tempat pencucian uang. Penggeledahan guna melacak aset dan aliran dana yang berkaitan dengan para tersangka. Penyidik juga menggeledah rumah tersangka lainnya, Nurman Herin, di Depok. Seluruh tindakan penyidikan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Selain penggeledahan, tim 9 Kejaksaan Agung juga memeriksa 4 saksi. Penggeledahan dan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, dan penelusuran aset yang berkaitan dari tindak pidana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Untuk keempat kalinya, pemirsa, tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan. Kali ini, Roy Suryo menggugat Polda Metro Jaya terkait status pencekalannya. Tak berhenti, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk yang keempat kalinya. Kali ini Roy Suryo menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya terkait status pencekalannya didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana akan digelar Jumat 7 Agustus. Roy Suryo meminta agar status pencekalan ke luar negeri terhadap dirinya segera dicabut. Roy menilai pencekalan terhadap dirinya layak diuji melalui mekanisme pra-peradilan. Kami memohonkan supaya permohonan kami terkait dengan pencekalan dicabut. Karena sampai hari ini Polda Metro Jaya belum memberikan klarifikasi apapun terkait dengan status pencekalan. Dan berdasarkan pasal 158 KUHP yang baru, di pasal 158 itu ada 9 item yang bisa diajukan permohonan pra-peradilan. Salah satu itemnya adalah terkait dengan pencekalan. Sebelumnya Roy Suryo sudah 3 kali mengajukan gugatan pra-peradilan. Pra-peradilan pertama, hakim mengabulkan sebagian gugatan Roy Suryo, menyatakan penggeledahan, penangkapan dan penahanannya tidak sah. Namun dalam pra-peradilan kedua, Roy Suryo harus menerima kekalahan. Roy Suryo dinilai sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Sementara pra-peradilan ketiga masih berlangsung, menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi 206 juta rupiah. Polda Metro Jaya menilai gugatan tersebut hanya berdasar pada penilaian sepihak dan tidak objektif. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ex-Jampitsus segera mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Kuasa hukum menyebut terdapat 9 kejanggalan dalam penetapan Febri sebagai tersangka. Tapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah menyiapkan 2 permohonan pra-peradilan untuk menguji proses hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah mengklaim temukan 9 kejanggalan dalam penanganan perkara. Tim advokat akan menempuh upaya hukum lanjutan melalui 2 pra-peradilan untuk menguji penetapan status tersangka dan upaya paksa penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Sebelumnya kami sudah mengidentifikasi setidak-tidaknya terdapat 9 kejanggalan, ya, 9 potensi pelanggaran hukum, terutama hukum acara pidana dalam penanganan perkara ini. Maka melalui konferensi pers ini kami ingin menyampaikan secara jelas rencana strategi hukum lanjutan. Kedua permohonan akan diajukan secara terpisah. Pemisahan dilakukan karena objek dan tindakan hukum yang diuji berbeda, sehingga memiliki dasar pengujian masing-masing.
Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Kejagung juga menggeledah rumah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Dari penggeledahan tersebut, penyidik membawa sejumlah kotak kontainer yang diduga berisi barang bukti. Penggeledahan dilakukan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Proses penggeledahan berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi, penyidik menyita dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, dokumen yang disita akan diajukan penetapan penyitaan ke Pengadilan Tipikor sebelum dianalisis untuk memperkuat alat bukti dalam penyidikan. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara FA di daerah Radio Dalam berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Sebelumnya, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah permasalahkan penyidik Kejagung yang tidak bisa membuktikan alat bukti dan tindak pidana asal atau predicate crime. Sementara menurut pegiat anti korupsi, dalam kasus pencucian uang, penyidik tidak perlu membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal. Jalan. Setelah menjadi tersangka dan ditahan, perlawanan demi perlawanan terus dilancarkan Febri Adriansyah. Salah satunya, pertanyakan dasar penetapan dirinya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Kuasa hukumnya menilai selain alat bukti yang digunakan penyidik tidak jelas, penyidik juga tidak bisa membuktikan predikat crime atau tindak pidana asal yang dilakukan oleh Febri Adriansyah. Tidak jelasnya predikat crime atau tindak pidana asal dari pencucian uang ini. Kalau bicara soal TPPU, pertanyaan pertama adalah itu emas milik siapa? Nah, ini kan harus dibuktikan oleh penyidik. Undang-Undang 8 2010 tentang pencucian uang itu disebut ada 25 jenis tindak pidana asal atau predicate crime. Kalau salah sumber dan asal usulnya, maka bisa keliru sampai di ujung. Pendapat bertolak belakang disampaikan pegiat anti korupsi Herdiansyah Hamzah. Hamzah menyebut tindak pidana asal atau predikat crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Namun cukup dengan ditemukannya 2 alat bukti yang cukup. Jadi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu disebutkan eksplisit bahwa tidak diperlukan pembuktian tindak pidana asalnya terlebih dahulu atau predikat crime untuk melakukan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang. Jadi logika yang selalu mengatakan harus terlebih dahulu membuktikan predikat crime-nya itu saya kira juga keliru. Karena tidak dibutuhkan putusan peradilan mengenai predikat crime-nya untuk mengusut tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, tim 9 Kejagung menetapkan Febri Adriansyah dalam kasus pencucian uang. Kasus berawal dari temuan 74 kg emas dan uang 536 miliar rupiah saat Kortas Tipikor Polri menggeledah 13 lokasi. Penggeledahan dilakukan dalam penyelidikan 3 mega korupsi di PT Asabri, pengadaan batubara di PLN, hingga pemeriksaan saksi dan tersangka dalam kasus korupsi di PT Krakatau Steel. Kini mantan Jampitsus itu telah ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan.